Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih teman-teman yang udah mengklik nonton video ini. Semoga terhibur dan termotivasi. Nah teman-teman, maaf ya sebelumnya. Ini aku mendabing lagi pas turun hujan. Gimana cuaca di daerah teman-teman? Apakah cuacanya ada yang sama seperti aku atau tidak nih? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Dan aku ada beberapa teman yang pernah komen katanya kalau di Banten sana airnya kering gitu ya teman-teman. Nah, di sini di daerahku lagi turun hujan. Memang beda-beda ya cuacanya. Dan sebelumnya di sini aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah mengklik menonton video ini. Semoga terhibur dan termotivasi. Dan yang baru datang ke channel aku, salam kenal ya. Jika berkenan tekan tombol subscribe-nya karena aku masih membutuhkan support dari teman-teman semuanya. Dan untuk yang teman-teman yang udah subscribe, aku doakan semoga selalu lancar untuk segala urusannya. Dan seperti biasa teman-teman, di sini sambil menemani aktivitasku, aku mau sharing untuk tentang bersih-bersih rumah, beberes rumah, dan ada sedikit cleaning motivasi, tips sederhana yang bisa teman-teman dapatkan jika itu bermanfaat. Tips yang pertama untuk menghindari tidak memegang HP. Nah, di sini HP adalah tidak terlalu buruk ya teman-teman. Dampak positifnya itu kita bisa berkomunikasi kepada teman, kepada keluarga, atau bisa mendapatkan teman baru di media sosial. Tetapi kita terlalu lama untuk memegang HP itu pun dampak negatifnya itu ada. Apalagi kalau beberes rumah, ada pekerjaan rumah, nah itu jadi semua tertunda. Jadi tidak fokus kalau kita terlalu memegang HP dan membuat kita jadi tidak produktif sebenarnya ya teman-teman. Berikutnya yang kedua, untuk mengurangi barang-barang yang tidak dipakai lagi. Contoh seperti yang kulakukan sekarang, aku lagi membongkar-bongkar untuk membersihkan rak piring. Nah, sebelum ku masukkan ke dalam rak piring tersebut, aku memilih atau memilah barang yang tidak dipakai lagi, langsung aku buang ya, dan tidak lagi disimpan di dalam rak piring. Dan untuk barang-barang di dalam rak piringku ini tidak terlalu banyak kok teman-teman, bisa dihitung seperti piring ada 20 atau 15, dan seperti gelas ada 10, ada mangkok bisa dibilang ada 5. Nah, itu aku nyaman untuk kugunakan sehari-hari. Dan untuk membeli yang baru rasanya sayang banget ya teman-teman jika penumpukan barang terus menerus kulakukan. Nah, sebaiknya aku tunggu misalnya tidak bisa dipakai lagi, lalu aku bisa untuk menggantikan yang baru. Dan ini benar-benar harus dijaga awet ya supaya lebih tahan lama. Menjaga kebersihan itu adalah sangat penting. Dan cleaning motivasi yang ketiga, tipsnya yaitu untuk menyediakan alat-alat seperti kain lap, ember, sabun, dan yang lainnya ya teman-teman. Atau ketika membersihkan rumah itu dibutuhkan kain pel ataupun sapu. Nah, seperti contoh yang kulakukan sekarang, aku menyediakan 2 ember air, 1 air sabun, 1 air bersih. Tidak lupa juga untuk menggunakan kain yang menyerap ya teman-teman, supaya lebih mempermudah untuk pekerjaan seperti menggunakan air. Berikutnya yang keempat, cleaning motivasi untuk tips bersih-bersih yaitu belajar menjadi minimalis. Belajar minimalis ini adalah hidup kesederhanaan ya teman-teman, karena kita diutamakan untuk memiliki sedikit barang karena lebih baik. Bayangkan ya teman-teman, jika barang tersebut terlalu banyak di dalam rumah yang sempit, nah itu membuat kita menjadi stres ya teman-teman. Sebaiknya untuk mengurangi barang-barang atau memanfaatkan aja barang-barang yang ada. Jangan hanya kita lapar mata dengan memilih barang-barang kita bawa pulang untuk di rumah hanya untuk dipajang-pajang. Nah, mempersulit juga kita, memakan waktu banyak untuk merawat, membersih-bersihkan, karena kan debu-debu itu nempel di setiap barang-barang. Jika kita sudah menjadi hidup minimalis, sedikit barang yang kita punya itu memakan waktu yang sedikit, lebih menghemat uang pastinya untuk dalam pengeluaran uang. Sedikit barang itu lebih menghemat waktu, dengan sedikit kita beres-beres untuk
tidak membersihkan dengan terlalu banyak dengan kita sedikit barang di dalam rumah. Berikutnya yang kelima, cleaning motivasi, yaitu niat ya teman-teman. Jika kita niat untuk membersihkan rumah, pasti ada hal aktivitas yang bernilai ibadah. Karena niat yang ikhlas juga dapat membedakan antara ibadah dengan aktivitas biasa lainnya. Dan jika kita sudah memiliki niat untuk membersihkan rumah, tidak lupa untuk mengajak atau melibatkan keluarga di dalam rumah untuk bersih-bersih, karena bekerja sama dalam membersihkan rumah itu adalah hal penting juga ya teman-teman, supaya lebih ringan, lebih cepat dikerjakan. Dan seperti aku tadi membersihkan rak piring, sebenarnya aku dibantui sama Pak Su ya teman-teman, jadi nggak kelihatan untuk Pak Sunya karena tidak memakai baju, jadi aku skip untuk Pak Sunya. Dan aku di sini bekerja sama untuk beres-beres rumah, membersih-bersihkan rak piring tersebut. Atau mungkin misalnya tidak ada niat dalam beres-beres rumah karena ada beberapa yang harus kita bersihkan untuk membutuhkan waktu yang cukup lama, seperti rak piring tadi ya teman-teman, dan itu benar-benar cukup lama membersihkannya. Jadi bisa kita untuk membicarakan bersama pasangan atau yang sudah memiliki anggota keluarga yang sudah besar, atau kita bisa juga mengajarkan juga kepada anak apa yang kita kerjakan dengan yang positif. Dan seperti ada anggota yang sudah cukup besar atau pasangan yang bisa kita ajak bekerja sama tersebut dengan pelan-pelan membicarakannya, supaya dalam beberes itu adalah hal yang kita butuhkan dengan waktu yang lama supaya lebih cepat untuk mengerjakannya. Atau mungkin setelah beberes rumah, biasakan ya teman-teman, karena ada pekerjaan yang begitu membosankan, sebaiknya untuk memberikan asupan pada diri kita seperti makanan atau minuman secangkir teh supaya lebih bersemangat lagi, berenergi dalam beraktivitas. Dan yang terakhir, cleaning motivasi, yaitu memberikan jadwal rutin. Sebaiknya kalau membersihkan rumah kita harus memberikan atau menjadwalkan waktu nih. Misalnya dalam 1 minggu itu kita mau membersihkan apa. Apalagi yang membutuhkan waktu yang lama seperti membersihkan rak piring atau rak kamar mandi, bersihkan kamar mandi. Itu bisa kita lakukan dalam 1 minggu sekali. Sebaiknya kita perlu juga untuk istirahat setelah kita udah membersihkannya ya, jangan terus-menerus untuk memaksakan. Oke teman-teman, itu dia untuk beberapa tips cleaning motivasi yang bisa aku berikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan ini aku lanjut ke video ya. Abang Rizkynya lagi makan es krim. Jadi di sini sebenarnya aku temani karena adik Jianya lagi pergi bersama neneknya, dan aku di sini temani dulu Abang Rizkynya untuk menikmati apa yang dia mau. Dan lanjut ke aktivitas lagi. Ini aku mau bersihkan kamar mandi, memang udah waktunya untuk dibersihkan. Biasanya kalau kamar mandiku ini seminggu sekali ya teman-teman harus dibersihkan. Kalau aku biarkan, nah itu bisa terjadi berbahaya ya, karena banyak kejadian yang tidak baik kalau kita tidak membersihkan kamar mandi. Dan kamar mandi ini aku bersihkan dengan cukup, seperti menggunakan sunlight atau soklin lantai untuk khusus membersihkan lantai kamar mandi. Nah itu aku satu padukan karena itu benar-benar bersih ya teman-teman kalau aku menggunakan sabun tersebut dalam membersihkan kamar mandi, atau bisa menggunakan citron kalau misalnya ada stok di rumah. Jadi jika tidak ada stok di rumah, jadi solusi lain aku bisa menggunakan sabun sunlight dicampur dengan soklin lantai. Nah itu benar-benar memang bersih dan wangi. Dengan merapikan rumah, beres-beres rumah, membersihkan rumah, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan ya teman-teman. Salah satunya yaitu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu adalah hal yang sangat penting dengan rumah yang bersih, karena bisa mencegah penyebaran penyakit seperti ada debu atau yang lainnya. Kemudian manfaat lainnya bisa meningkatkan produktivitas, karena rumah yang bersih dan rapi
membuat fokus pada saat belajar atau pada saat kita beraktivitas di rumah, dan terasa nyaman dan lega juga ya teman-teman jika kita memiliki rumah yang bersih dan rapi. Oke teman-teman, tidak terasa sudah di ujung video. Cukup sampai di sini dulu untuk aktivitasku bersih-bersih rumah, beres-beres sebagai ibu rumah tangga, dan menjaga kebersihan itu adalah hal yang penting. Semoga bermanfaat dengan menonton videoku ini ya teman-teman. Aku akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah. Terima kasih.